Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Aksi blokade masyarakat terhadap aktivitas tambang nikel PT Zong Hai Rare Metal Mining yang dikelola oleh PT Mining Abadi Indonesia (MAI) di Desa Sagea, Weda Utara saat ini bukanlah sekedar konflik tambang. Ini tentang keberanian masyarakat Sagea melawan sesuatu yang terasa jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Di Sagea saat ini, masyarakat berdiri menjaga hutan mereka, kebun mereka, dan sungai maupun laut yang menjadi sumber kehidupan turun-temurun. Mereka tidak sedang berbicara tentang saham dari aktivitas pertambangan di daerahnya. Mereka juga tidak berbicara tentang berapa besar ekspor tambang dari daerah mereka. Mereka juga tidak berbicara tentang angka 200 triliunan yang lagi ramai dibahas oleh pengamat ekonomi maupun akademisi di daerah ini. Mereka hari ini lagi bersuara dan berjuang tentang air yang mereka minum sehari-hari, tentang tanah yang mereka tempati untuk berkebun dan tinggal, tentang laut tempat mereka menggantungkan hidup. Namun di saat mereka sedang menjaga dan berjuang haknya, justru mereka yang dipanggil oleh aparat penegak hukum. Kenapa di negara ini ketika setiap masyarakat menyuarakan kekhawatiran atas hutan, sungai, dan ruang hidup mereka, selalu respon pertama yang muncul justru proses hukum terhadap mereka. Saat ini 14 warga Sagea menerima surat panggilan. Sementara pertanyaan mendasar belum terjawab secara terbuka. Apakah seluruh aktivitas perusahaan PT Zong Hai Rare Metal Mining dan PT Mining Abadi Indonesia benar-benar telah memenuhi seluruh syarat administratif? Apakah rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang dimiliki sudah sah? Apakah izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH dari perusahaan-perusahaan ini telah dikantongi? Dan apakah aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut di wilayah laut telah memiliki izin? Jika benar ada aktivitas perusahaan yang berjalan tanpa kelengkapan itu, maka ini bukan lagi sekedar kelalaian teknis. Ini bisa menjadi gambaran bagaimana keuntungan seringkali didahulukan oleh perusahaan dan pemerintah selama ini. Sementara aturan dianggap bisa menyusul dan disesuaikan di kemudian hari. Dan praktek-praktek inilah yang membuat masyarakat Sagea maupun publik Maluku Utara mulai bertanya dengan nada yang lebih keras. Apakah ini murni kelalaian pemerintah dan perusahaan atau memang ada pembiaran yang disengaja? Sebab dalam sistem penyelenggaraan pertambangan di Indonesia, tidak mungkin ada aktivitas perusahaan besar sekelas PT Zong Hai Rare Metal Mining dan PT Mining Abadi Indonesia telah berjalan berbulan-bulan tanpa diketahui pemerintah. Tidak mungkin alat berat bergerak di sana tanpa suatu laporan. Tidak mungkin juga penambangan dan penimbunan dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Jika semua itu terjadi, maka hanya ada dua kemungkinan, pengawasan yang sangat lemah atau ada yang memilih untuk tidak melihat atau ada praktik mafia. Dan jika ada yang memilih untuk tidak melihat atau keterlibatan para mafia, maka pertanyaan menjadi lebih serius. Apakah ada kepentingan yang lebih besar dari sekedar prosedur? Apakah ada relasi kuasa antara korporasi dan oknum tertentu yang membuat hukum berjalan timpang? Masyarakat hari ini melihat sebuah pola yang sering terulang di banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam. Ketika investasi datang, prosedur dipercepat. Ketika rakyat memprotes, proses hukum pun dipercepat. Ini terus terang sangat melukai rasa keadilan di negeri ini. Bukan karena masyarakat anti investasi, bukan juga karena mereka menolak pembangunan, tetapi karena masyarakat sangat menginginkan aturan ditegakkan secara adil. Jika PT Zong Hai Rare Metal Mining dan PT Mining Abadi Indonesia memang benar-benar taat aturan, silakan buka semua dokumen secara transparan. Demikian juga jika pemerintah merasa telah bekerja sesuai prosedur, silakan tampil ke publik dan jelaskan secara rinci kepada masyarakat. Jangan biarkan masyarakat Sagea hanya mendengar bisik-bisik tentang kesimpang siuran perizinan tersebut. Jangan juga biarkan ruang kosong informasi diisi oleh kecurigaan. Karena hari ini kepercayaan masyarakat Sagea telah runtuh sehingga memunculkan aksi protes rakyat berbulan-bulan yang bisa saja menimbulkan aksi anarkis.
Blokade yang dilakukan oleh masyarakat Sagea hari ini bukanlah suatu tindakan spontan tanpa sebab. Aksi itu adalah ekspresi dari akumulasi kekecewaan yang panjang. Aksi itu adalah bentuk tekanan sipil ketika ruang dialog dianggap tidak efektif. Dan ketika warga mulai berdiri bersuara dan berjuang terhadap hutan mereka, justru aparat lebih cepat bergerak memberikan surat panggilan daripada memverifikasi dugaan pelanggaran administratif perusahaan-perusahaan tersebut. Disinilah masyarakat merasa ada ketimpangan dalam penegakan hukum di Republik ini. Apakah memang hukum hanya tegas kepada rakyat kecil di Republik ini? Apakah perusahaan-perusahaan ini memiliki ruang negosiasi yang lebih luas? Jika benar ada unsur pembiaran, maka ini bukan hanya soal tambang. Ini soal integritas negara. Negara seharusnya berdiri di tengah, melindungi rakyat sekaligus memastikan investasi berjalan sesuai hukum. Bukan berdiri di belakang perusahaan, kemudian membiarkan masyarakat menghadapi tekanan sendirian. Sagea hari ini adalah cermin bagaimana sumber daya alam dipertaruhkan, cermin bagaimana relasi kuasa diuji, dan cermin apakah pemerintah hadir sebagai pelindung atau sekedar pemberi izin. Jika ada aparat atau pejabat yang diduga membiarkan, bahkan mungkin melindungi pelanggaran demi kepentingan tertentu, maka itu harus diusut secara terbuka karena pembiaran adalah bentuk keberpihakan. Dan keberpihakan yang salah arah bisa merusak legitimasi negara. Masyarakat tidak meminta lebih, mereka hanya ingin satu hal sederhana, keadilan yang nyata, bukan prosedural. Jika aturan mengharuskan RKAB, maka RKAB harus ada. Jika kawasan hutan memerlukan IPPKH, maka IPPKH harus sah sebelum aktivitas tambang berjalan. Jika laut ditimbun, maka izin pesisir juga harus jelas. Tidak boleh ada standar ganda, sebab jika hukum bisa dilonggarkan demi keuntungan, maka suatu hari hukum juga bisa dikeraskan untuk membungkam suara. Sagea hari ini bukan hanya tentang nikel. Sagea adalah tentang keberanian rakyat mempertanyakan sistem yang sedang berjalan saat ini. Dan ketika rakyat mulai bertanya dengan suara lantang, itu bukan ancaman bagi negara. Itu tanda bahwa demokrasi masih hidup di negeri ini. Kini yang ditunggu adalah keberanian pemerintah dan aparat untuk menjawab dengan transparan, bukan dengan tekanan. Menjawab dengan audit secara terbuka, bukan dengan panggilan secara sepihak. Karena pada akhirnya sejarah akan mencatat siapa yang berdiri menjaga hutan dan siapa yang memilih diam demi keuntungan. Dan rakyat akan mengingat itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.